sekolah Bapak pertama kali mulai menerapkan kebijakan pembelajaran daring, dan sudah seberapa lama sampai sekarang? Pelaksanaan pembelajaran daring dimulai kira bulan April tahun 2020. Apakah dari pihak Bapak atau dari pihak sekolah melakukan pendekatan khusus kepada orang tua siswa? Misalnya Pendekatan yang dilakukan terutama kepada siswa itu harus melakukan proses pembelajaran lebih giat di luar sekolah. Untuk orang tua diharapkan bisa membimbing lebih aktif lagi ketika anak belajar di luar sekolah. Untuk menunjang proses pembelajaran daring, kira-kira strategi apa yang dilakukan untuk mengatasi keluhan siswa? Strategi yang dilakukan pertama adalah mengelompokkan siswa secara minimal itu yang memiliki hamparan yang dekat, artinya dia berkelompok ketika belajar tidak terlalu jauh. Yang kedua tentunya yang seangkatan, akan lebih memudahkan dalam proses pengkajian materi-materi yang disampaikan melalui daring. Berarti itu juga merupakan solusi, misal ada anak yang tidak mempunyai HP, jadi nanti itu bisa terbantu sama bisa temannya yang tidak terbantu. memiliki fasilitas. Untuk inovasi yang sudah dilakukan Bapak untuk menghadapi pembelajaran daring siswa? Paling kalau saya belum terlalu banyak membuat inovasi yang dilakukan sama daring, paling hanya pembuatan modul. Karena emang terkendalanya fasilitas sama jaringan ya Pak. Di sini memang di kampung kurang gitu. Terus juga kan banyak siswa yang masih belum mempunyai HP. Mas, HP yang Android itu ada sebagian siswa. bagaimana pendapat Bapak terkait kebijakan pemerintah untuk proses pembelajaran daring sekarang? Saya rasa kalau sekarang masih efektif karena proses penyebaran COVID-19 masih tinggi. Nah, tetapi ke depan karena daring itu tidak begitu langsung anak diawasi, jadi sulit untuk menentukan kriteria penyampaian materi apakah bisa diterima atau tidak. Berarti kalau sekarang melihat penyebaran kasus COVID-nya semakin tinggi, masih efektif daring gitu ya Pak? Daring dilaksanakan. Apakah ada kebijakan khusus dari pemerintah terkait pembelajaran di masa pandemi ini Pak? Kebijakan pemerintah satu dengan memberikan kuota belajar bagi siswa guru, kemudian yang kedua kita bisa memilih materi-materi yang dominan untuk disampaikan, jadi tidak semuanya. Harapan Bapak untuk siswa dan pendidikan di masa sekarang ini? Pertama, saran saya bahwa penyebaran virus COVID-19 yang diharapkan semakin mereda, bahkan bisa semakin hilang. Yang kedua, anak diharapkan lebih giat belajar di luar sekolah dengan memanfaatkan waktu belajar tidak hanya ketika jam pelajaran tetapi di waktu luang lain. Yang ketiga, orang tua diharapkan lebih aktif mengawasi anak-anaknya supaya lebih fokus ke dalam pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, kapan sekolah Ibu pertama kali mulai menerapkan pembelajaran daring? Kebetulan untuk sekolah kita menerapkan daring sejak April 2020 tahun lalu Sampai sekarang berarti ya Bu? sampai sekarang. Untuk persiapan yang dilakukan Ibu ketika menghadapi pembelajaran daring itu seperti apa ya Bu? Yang pertama itu kita mengumpulkan anak-anak untuk dimintai nomor HP orang tuanya. Kemudian kita buatkan grup WA agar kita memudahkan dalam memberikan informasi maupun materi ketika nanti pembelajaran daring gitu.
perbedaan yang signifikan menurut Ibu antara pembelajaran daring dengan luring itu seperti apa ya Bu? Perbedaan yang signifikan tentu saja ada ya. Di antaranya itu dari segi waktu. Waktu yang digunakan untuk belajar luring itu dari jam 7.30 sampai jam 11.30. Kemudian untuk daring sendiri 1 sampai 2 jam. Jadi jelas dalam waktu penyampaian materi itu sangat singkat ya. Jadi materinya juga banyak yang tertinggal. Otomatis itu merupakan perbedaan yang sangat signifikan sekali. Untuk media atau aplikasi apa yang digunakan selama pembelajaran daring? Untuk media sendiri itu menggunakan ya handphone ya untuk medianya, untuk aplikasinya menggunakan WA, WhatsApp ya. Dan kebetulan itu tidak menggunakan media atau aplikasi yang lain karena memang tidak memungkinkan ya untuk kelas 2 SD gitu. Jadi tetap menggunakan WhatsApp saja. Perbedaan terkait instrumen-instrumen pembelajaran seperti RPP, LKS, silabus itu pada pembelajaran daring dan luring apakah ada perbedaan? Untuk RPP-nya tidak ada, tetap sama. Tapi mungkin untuk penyampaian materinya sedikit lebih dipersingkat ya. Jadi karena keterbatasan waktu itu tadi. Jadi kalau perbedaan itu tidak ada, hanya saja dalam penyampaian materi ada yang sedikit berbeda gitu. Boleh dijelaskan secara singkat tuh alur pembelajaran daring yang biasanya Ibu lakukan? Ya pertama ketika pagi-pagi jam 7.30 kita sudah menyapa anak-anak ya, kita sudah menyapa anak-anak, memberikan semangat terlebih dahulu kepada anak-anak, mempersiapkan bahwa kita harus sudah mulai untuk belajar hari ini gitu. Terus yang kedua melakukan absensi dengan cara nulis absen ya, kalau di kelas 2 itu nanti orang tuanya mengisi list absennya. Terus nanti diberikan materi atau pengajaran dan terakhir evaluasi. Nah kebetulan untuk saya sendiri ya ketika pengabsenan itu tidak di awal tapi di akhir. Jadi hanya dipersiapkan untuk pengabsenan. Misalkan list absen hari Senin tanggal sekian bulan sekian 2021. Nah itu dibuatkan list dulu tapi diisinya nanti terakhir ketika anak-anak sudah benar-benar melakukan evaluasi atau melakukan pembelajaran yang telah saya sampaikan. Jadi nanti kelihatan ya Bu siapa yang belajar, siapa yang Ya, tidak. betul sekali. Apakah ada kesulitan untuk menggunakan media atau aplikasi yang digunakan selama pembelajaran daring tersebut? Kalau untuk kesulitan dalam aplikasi itu tidak ada ya, karena semua juga sudah pada bisa lah ya di WhatsApp gitu. Cuma untuk kesulitannya itu karena banyak orang tua yang keluar kerjanya gitu. Kalau pagi-pagi kerja, jadi untuk mengirimkan tugasnya itu telat ya karena orang tuanya membimbingnya kurang gitu. Apakah selama pandemi ini pernah melakukan pembelajaran tatap muka? Pernah untuk tatap muka, hanya saja di sela-sela kemarin ya, waktu sebelum pembagian rapor kan itu sudah dibolehkan masuk sekolah kalau nggak salah ya. Pernah, jadi dari April 2020 sampai sekarang tuh pernah ada jeda untuk masuk sekolah, jadi pernah tatap muka. Kalau untuk teknisnya sendiri itu kita masuk satu kelas, jadi kalau hari Senin itu kita 2 kelas, hari Selasa 2 kelas, hari Rabu 2 kelas gitu. Jadi tidak semuanya masuk kelas karena pas waktu itu juga kan lagi penyesuaian ya. Iya.